Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ricardo Vigo Babu, biasa dipanggil Vigo. NPM 190401140057 kelas B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajakan para mahasiswa dan calon guru agar mengetahui berbagai macam persoalan dalam pendidikan. Nah, ini ya, pendidikan yang sering kita jumpai permasalahannya sangat-sangat banyak sekali. Tapi di sini saya ambil cuma beberapa saja, namun sering kita jumpai dalam masalah pendidikan. Nah, yang pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Nah, ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun di informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalam dana. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin hari semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Belum lagi menurunnya HSBC dan Global Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Nah, itu ya. Dan yang kedua, ini ya, yang kedua ya, menurut saya yang sering dijumpai, yaitu minimnya bahan belajar mengajar. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar garis juga menghambat proses pembelajarannya. Nah, seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan masyarakatnya banyak yang kurang mampu. Itu ya. Nah, bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru. Sedang berlaku jika tenaga pendidikan memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Nah, ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu pada murid. Ya, nah, penjelasan yang ketiga, permasalahan dalam pendidikan yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidikan. Kualitas tenaga pendidikan yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensinya masing-masing. Menurut Global Education Management atau GEM Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Nah, dari sini kita dapat bisa tahu ya, kalau kapasitas kualitas tenaga pendidikan kita di Indonesia ya termasuk kurang. Jadi kita di sini sebagai calon guru harus memperkuat lagi akan SDM kita. Selain itu, total guru meningkat secara signifikan, yaitu 382% atau 3 juta lebih pada sekitar tahun 1999 hingga 2000. Nah, jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang berkisar 17% saja. Ditulis, dan jumlah guru sebanyak itu pun masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi dan 25% belum memenuhi kualifikasi akademik. Ya. Nah, keempat, tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Nah, yang terakhir ini adalah permasalahan pendidikan di Indonesia yang sering kita jumpai,
yaitu terkait fasilitas juga. Nah, fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar kan? Nah, kita sebagai anak murid juga harus tetap menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ada pun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensi yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokusnya pemerintah dalam negeri. Misalnya kondisi pandemi ini ya, banyak sekali anak-anak yang banyak yang nggak fokus sekolah lagi karena ya itu keadaan dan juga fasilitas. Nah, demikian ulasan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan bisa selesai apabila tidak melibatkan peran dari sebuah lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari setiap orang sangat penting dalam situasi dan kondisi pendidikan masa kini. Nah, itu ya permasalahan yang saya ambil sesingkat-singkatnya dan sesimpel-simpelnya yang sering dijumpai menurut saya. Ya, semoga bermanfaat ini penjelasan saya. Saya Ricardo Vigovian Babu undur diri, mengucapkan salam dan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.